Saat pesta perayaan ulang tahun putraku, ibu mertua dan adik ipar datang memberikan hadiah mobil mainan. Setelah acara selesai, putraku berteriak menangis, melihat sesuatu di dalam mobil mainannya. Saat aku mencoba mendekat dan melihatnya, aku langsung syok dan melempar mobil mainan itu, lalu melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan siapapun. 2 hari kemudian, polisi mulai mendatangi rumah ibu mertua dan adik iparku. Karena selama ini ibu mertua dan adik iparku, ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana sore itu terasa hangat di kediaman Anita. Balon-balon berwarna cerah menghiasi ruang tengah yang tidak terlalu luas namun tertata sangat rapi dan bersih. Aroma kue bolu panggang dan sirup melon menguar di udara, bercampur dengan gelak tawa anak-anak yang berlarian ke sana kemari. Hari itu adalah hari yang istimewa karena putra sematawayang Anita yang bernama Abim merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Anita tersenyum melihat putranya meniup lilin di atas kue tart sederhana buatan tangannya sendiri. Wajah Abim begitu berseri. Sebuah pemandangan yang jarang terlihat sejak kepergian ayahnya, Mas Bayu, 2 tahun yang lalu. Anita merasa hatinya sedikit lega melihat kebahagiaan itu, seolah beban berat sebagai orang tua tunggal sedikit terangkat hari ini. Namun, ketenangan itu sedikit terusik ketika sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara mesinnya yang halus namun bertenaga menarik perhatian beberapa tamu tetangga yang hadir. Dari dalam mobil, keluarlah 2 sosok wanita yang sangat dikenali Anita. Itu adalah Ibu Sukma, ibu mertuanya, dan Ranti, adik ipar perempuannya. Ibu Sukma mengenakan pakaian gamis berbahan sutra yang terlihat sangat mahal, senada dengan Ranti yang mengenakan setelan bermerek dari ujung kepala hingga ujung kaki. Penampilan mereka sangat kontras dengan kesederhanaan tamu-tamu lain di pesta itu. Anita menarik napas panjang, berusaha menata hatinya. Hubungannya dengan keluarga mendiang suaminya memang tidak pernah benar-benar baik sejak dulu, terutama setelah Mas Bayu meninggal dunia dalam kecelakaan yang tragis. Anita berjalan menyambut mereka di depan pintu dengan senyum sopan yang dipaksakan. Ibu Sukma menatap sekeliling rumah dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah sedang menilai setiap sudut ruangan yang menurutnya mungkin kurang layak. Ranti, di sisi lain, langsung mengibaskan tangannya di depan wajah, mengeluh tentang udara yang menurutnya terlalu gerah meskipun kipas angin sudah menyala maksimal. Tanpa basa-basi yang tulus, Ranti memberikan isyarat kepada sopir mereka untuk menurunkan sebuah kotak kardus yang sangat besar dari bagasi mobil. Kotak itu dibungkus kertas kado mengilap dengan pita emas yang mencolok. Ibu Sukma mendekati Abim yang sedang memegang piring kue. Wanita parubaya itu mengusap kepala cucunya. Namun Anita bisa merasakan tidak ada kehangatan dalam sentuhan itu. Itu hanyalah gestur formalitas di depan para tetangga. Ibu Sukma berkata dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh tamu lain bahwa ia dan Ranti membawakan hadiah spesial yang tidak mungkin bisa dibeli oleh ibunya Abim. Kalimat itu meluncur tajam, menusuk perasaan Anita. Namun Anita memilih diam demi menjaga perasaan anaknya. Ranti menimpali dengan nada bangga bahwa mainan di dalam kotak itu adalah model terbaru yang dipesan khusus dari luar negeri. Abim yang polos tentu saja merasa senang dan penasaran. Matanya berbinar menatap kotak raksasa itu. Pesta berlanjut dengan suasana yang sedikit canggung bagi Anita. Ia bisa mendengar Ranti berbisik-bisik kepada Ibu Sukma sambil menunjuk ke arah perabotan rumah Anita. Mereka sepertinya sedang membicarakan betapa rendahnya standar hidup Anita setelah tidak lagi disokong oleh uang keluarga besar mereka. Anita berusaha menulikan telinganya. Ia sibuk melayani tamu, memotong kue, dan memastikan semua orang mendapatkan minuman. Ia tidak ingin merusak hari bahagia Abim dengan pertengkaran. Menjelang maghrib, satu persatu tamu mulai berpamitan pulang. Ibu Sukma dan Ranti adalah yang terakhir beranjak. Sebelum masuk ke mobil, Ibu Sukma sempat berpesan kepada Anita dengan nada dingin agar Anita menjaga pemberian mereka baik-baik karena harganya sangat mahal. Setelah mobil sedan itu menghilang di tikungan jalan, Anita segera menutup pagar dan mengunci pintu. Rumah kembali sunyi, hanya menyisakan sisa-sisa pesta. Abim yang sudah tidak sabar langsung meminta izin untuk membuka kado besar dari neneknya. Anita mengangguk sambil membereskan piring kotor di meja. Dengan semangat, Abim merobek kertas kado itu. Di dalamnya terdapat sebuah mobil mainan elektrik yang bisa dinaiki, lengkap dengan kendali jarak jauh. Mobil mainan itu berwarna hitam legam, mirip sekali dengan mobil asli. Bentuknya gagah dan terlihat sangat kokoh. Abim bersorak kegirangan.
Ia segera mencoba membuka pintu mobil mainan itu dan memeriksa setiap detailnya. Anita tersenyum melihat tingkah anaknya dari kejauhan. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, Abim yang sedang membuka kap mesin bagian depan mobil mainan itu terdiam kaku. Detik berikutnya, ia mundur ketakutan hingga terjatuh ke lantai. Abim berteriak histeris sambil menunjuk ke arah mobil mainan itu. Teriakan Abim begitu memilukan, penuh dengan ketakutan yang amat sangat. Ia menangis kencang memanggil ibunya. Anita yang sedang di dapur langsung menjatuhkan lap tangannya dan berlari panik menuju ruang tengah. Ia memeluk Abim yang gemetar hebat. Anita bertanya apa yang terjadi. Namun Abim hanya bisa menangis sambil menunjuk ke dalam kap mobil mainan yang terbuka itu. Jantung Anita berdegup kencang. Ia memberanikan diri mendekat ke arah mainan itu untuk melihat apa yang membuat putranya begitu ketakutan. Saat Anita melongo ke dalam kap mesin mainan, matanya terbelalak lebar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di sana, tergeletak di atas komponen mesin mainan, terdapat sebuah benda yang sangat mengerikan. Itu adalah sebuah potongan jari manusia yang sudah mengering dan menghitam. Yang membuat Anita semakin syok hingga lututnya lemas adalah cincin yang melingkar di jari tersebut. Itu adalah cincin perak dengan ukiran nama Anita di bagian dalamnya. Cincin kawin milik Mas Bayu yang dinyatakan hilang bersama jasadnya 2 tahun lalu. Dunia seakan runtuh menimpa Anita saat itu juga. Pemandangan itu begitu menjijikan dan meneror batinnya. Bagaimana mungkin potongan tubuh suaminya yang sudah meninggal bisa ada di dalam mainan anaknya? Rasa mual dan ngeri bercampur menjadi satu. Namun, di tengah kepanikan itu, mata tajam Anita menangkap sesuatu yang lain. Di sudut bagian dalam kap mesin itu, tersembunyi di balik kabel-kabel mainan, ada lampu kecil berwarna merah yang berkedip sangat lemah. Anita yang cerdas segera menyadari sesuatu. Itu bukan sekadar mainan. Itu adalah alat teror. Tanpa berpikir 2 kali, Anita langsung menyambar mobil mainan yang berat itu dengan tenaga yang entah datang dari mana. Ia mengangkatnya dan membantingnya keras-keras ke lantai ubin. Suara benturan plastik keras dan komponen elektronik pecah menggema di seluruh ruangan. Mobil mainan itu hancur, rodanya terlepas, dan kap mesinnya patah. Anita tidak peduli. Ia terus membantingnya lagi dan lagi sambil berteriak marah. Air matanya mengalir deras. Namun di balik teriakan itu, otak Anita mulai bekerja sangat cepat. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar hadiah ulang tahun. Ini adalah pesan ancaman, dan mungkin, ini adalah awal dari perang terbuka yang ditabuh oleh mertua dan adik iparnya. Anita memeluk Abim yang masih menangis. Matanya menatap nanar pada puing-puing mainan dan potongan jari yang kini tergeletak di lantai. Bersumpah dalam hati bahwa siapapun yang melakukan ini akan membayar mahal. Suara pecahan plastik dan teriakan Anita masih menggema di ruang tengah. Anita sengaja mengeraskan suaranya, meraung memanggil nama Mas Bayu, seolah-olah ia sedang mengalami gangguan jiwa mendadak akibat syok berat. Ia berteriak histeris, mengutuk siapapun yang mengirimkan benda terkutuk itu, berpura-pura tidak tahu bahwa pelakunya adalah mertuanya sendiri. Anita tahu betul bahwa lampu merah kecil yang ia lihat tadi adalah indikator dari alat penyadap suara, atau bahkan kamera mikro yang terpasang di dalam mainan itu. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Jika Ibu Sukma dan Ranti menginginkan pertunjukan kehancuran mentalnya, maka Anita akan memberikan pertunjukan itu. Di seberang kota, di sebuah ruang tamu mewah berpendingin udara, Ibu Sukma dan Ranti duduk di sofa kulit yang empuk. Di hadapan mereka, sebuah laptop menyala menampilkan grafik gelombang suara yang naik turun dengan tajam. Mereka mendengarkan siaran langsung dari rumah Anita melalui pelantang suara laptop. Ranti tertawa terbahak-bahak sambil memegang gelas jus jeruknya. Ia merasa sangat puas mendengar teriakan frustrasi dan tangisan Anita. Bagi Ranti, itu adalah musik yang paling indah. Ranti berkata kepada ibunya bahwa rencana mereka berhasil total. Anita pasti sudah gila sekarang melihat jari itu. Ibu Sukma tersenyum tipis, menyesap teh hangatnya dengan anggun. Wanita tua itu merasa menang. Menurutnya, ini adalah langkah awal yang brilian untuk membuat Anita tidak stabil secara mental, sehingga nantinya hak asuh Abim bisa jatuh ke tangan mereka, beserta seluruh aset warisan Bayu yang masih dikuasai Anita atas nama anak itu. Kembali ke rumah sederhana Anita, sandiwara itu mulai mereda. Setelah memastikan durasi teriakannya cukup meyakinkan, Anita perlahan mengecilkan suaranya menjadi isak tangis yang lirih. Ia mendekati Abim yang masih ketakutan di pojok ruangan. Dengan lembut, Anita berbisik di telinga putranya, meminta Abim untuk tenang dan percaya padanya. Ia membawa Abim masuk ke dalam kamar tidur, menutup pintu rapat-rapat,
dan menyalakan musik instrumen dengan volume sedang untuk menyamarkan suara pembicaraan mereka dari kemungkinan alat sadap lain. Anita menenangkan Abim, mengatakan bahwa itu semua hanya mainan jahat orang iseng dan Abim tidak perlu takut karena ibu akan melindunginya. Setelah meminumkan segelas air hangat dan membacakan doa, Abim akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Setelah memastikan Abim terlelap, wajah Anita berubah drastis. Air mata yang tadi membasahi pipinya seolah mengering dalam sekejap. Ekspresi kesedihan dan histeria hilang tak berbekas, digantikan oleh tatapan dingin dan rahang yang mengeras. Anita keluar dari kamar tidur, melangkah kembali ke ruang tengah yang berantakan dengan langkah tegap dan tenang. Ia menatap bangkai mobil mainan yang hancur di lantai. Dengan gerakan yang efisien, Anita mulai memilah puing-puing itu. Ia menemukan kotak hitam kecil yang tersembunyi di balik dashboard mainan. Alat itu masih berkedip. Anita tahu ia tidak boleh mematikannya sekarang, karena jika sinyal mati mendadak, Ibu Sukma akan curiga. Anita mengambil kain tebal dan membungkus alat penyadap itu, lalu meletakkannya di dekat radio tua yang ia nyalakan dengan suara statis kresek-kresek pelan, menciptakan gangguan suara yang membuat pendengar di seberang sana hanya akan mendengar dengungan yang menyakitkan telinga jika volume dibesarkan. Setelah membutakan telinga musuhnya, Anita beralih ke objek utama. Ia mengenakan sarung tangan karet yang biasa ia gunakan untuk membersihkan kamar mandi. Dengan hati-hati dan tanpa rasa jijik sedikit pun, ia memungut potongan jari yang tergeletak di antara pecahan plastik. Ia mengamatinya di bawah cahaya lampu. Jari itu terlihat sangat mengerikan bagi orang awam. Namun Anita memperhatikan detail yang janggal. Tekstur kulitnya terlalu kaku, dan warna darah yang mengering terlihat sedikit tidak wajar. Anita melepaskan cincin perak dari jari itu. Ia mengamati ukiran di bagian dalamnya. Memang benar ada namanya di sana. Itu cincin asli Mas Bayu. Hatinya berdesir nyeri merindukan suaminya. Namun akal sehatnya tetap memimpin. Anita mengambil sebuah toples kaca kecil bekas selai yang sudah dicuci bersih. Ia memasukkan jari dan cincin itu ke dalamnya, lalu menutupnya rapat-rapat. Ia kemudian berjalan menuju kamarnya, menggeser lemari pakaian berat dengan tenaga yang terlatih. Di balik lemari itu, terdapat sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding, tertutup oleh poster dinding yang tidak mencolok. Anita memutar kombinasi angka, membuka brankas, dan meletakkan toples bukti itu di dalamnya, bersanding dengan beberapa dokumen penting dan sebuah hard disk eksternal. Malam itu, Anita tidak tidur. Ia duduk di meja makan sambil menatap layar ponselnya. Ia membuka aplikasi yang terhubung dengan kamera CCTV tersembunyi yang ia pasang di rumah mertuanya seminggu yang lalu. Anita melihat Ibu Sukma dan Ranti sedang tertawa-tawa merayakan kemenangan mereka. Anita bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. 2 tahun lalu, ia hanyalah seorang istri yang berduka. Namun kematian suaminya yang penuh kejanggalan memaksanya berubah. Ia diam-diam belajar banyak hal, mulai dari teknologi pengawasan hingga hukum pidana. Ia tahu bahwa kecelakaan kapal yang menewaskan suaminya bukanlah kecelakaan biasa. Ada peran orang dalam, dan instingnya selalu mengarah pada keserakahan ibu mertua dan adik iparnya yang gila harta. Anita mengambil ponsel khusus yang ia gunakan untuk melancarkan serangan baliknya. Ia mengetik sebuah pesan singkat ke nomor yang tidak dikenal, sebuah kontak yang ia simpan dengan nama samaran. Pesan itu berbunyi singkat namun padat. Umpan sudah dimakan. Mereka mulai bergerak agresif. Amankan semua bukti digital yang masuk malam ini. Anita meletakkan ponsel itu di meja. Ia menatap ke arah foto pernikahan dirinya dan Mas Bayu yang terpajang di dinding. Dalam hati ia berjanji, kali ini ia tidak akan bertahan. Ia akan menyerang balik. Mainan itu adalah deklarasi perang, dan Anita siap meladeninya. Ia akan menggunakan kesombongan dan kecerobohan mereka sebagai senjata utama untuk menghancurkan mereka. Anita tersenyum dingin. Sebuah senyum yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Senyum seorang pemburu yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Ketegangan malam itu belum berakhir. Anita kembali ke ruang tengah, mengambil sisa-sisa bangkai mobil mainan itu. Ia menemukan satu komponen lagi yang sangat penting, sebuah modul GPS pelacak. Ibu Sukma dan Ranti pasti ingin memantau pergerakannya. Ingin tahu kemana ia akan pergi setelah teror ini. Anita memutar otak dengan cepat. Jika mereka ingin bermain kejar-kejaran, maka ia akan mengajak mereka berlari ke tempat yang paling mereka benci. Anita mengantongi GPS tersebut, menyusun rencana untuk memindahkannya besok pagi. Rencana yang akan membuat Ibu Sukma dan Ranti panik setengah mati. Anita mematikan lampu ruang tengah,
membiarkan kegelapan menyelimuti rumah. Namun api dendam di dalam hatinya justru menyala semakin terang. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Namun bagi Anita, hari ini adalah awal dari serangan baliknya. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Abim, dan memastikan putranya berangkat sekolah dengan aman dijemput oleh bus sekolah langganan yang ia percaya. Setelah rumah sepi, Anita mulai beraksi. Ia mengambil modul GPS pelacak kecil berwarna hitam yang ia temukan di dalam mobil mainan semalam. Alat itu masih aktif berkedip-kedip, mengirimkan sinyal lokasi secara real-time kepada siapapun yang memegangnya. Anita tersenyum miring. Ia tahu persis Ibu Sukma dan Ranti sedang memantau pergerakan titik merah itu di layar ponsel mereka. Anita membungkus GPS itu dengan plastik kedap air, lalu memasukkannya ke dalam kantong kresek hitam berisi sampah dapur. Ia berjalan keluar rumah dengan santai, menyapa tetangga yang sedang menyapu halaman, bersikap seolah-olah ia adalah ibu rumah tangga biasa yang sedang membuang sampah. Tak lama kemudian, sebuah truk sampah berwarna oranye besar melintas di depan rumahnya. Petugas kebersihan dengan sigap mengambil kantong sampah dari depan pagar rumah Anita dan melemparkannya ke dalam bak truk yang penuh sesak. Anita memperhatikan truk itu melaju perlahan menjauh, membawa serta diri palsu Anita. Di dalam rumah, ia segera membuka laptopnya, mengakses aplikasi pelacak yang sama dengan yang digunakan mertuanya. Namun kali ini ia meretas aksesnya untuk melihat apa yang dilihat musuhnya. Titik merah itu mulai bergerak menyusuri jalan raya utama. Di kediaman mewah Ibu Sukma, kepanikan mulai terjadi. Ranti yang sedang menikmati kopi pagi langsung tersedak saat melihat notifikasi di ponselnya. Titik GPS itu bergerak cepat meninggalkan area perumahan menuju ke arah pinggiran kota yang kumuh. Ranti berteriak memanggil ibunya. Ibu Sukma tergopoh-gopoh datang, melihat layar ponsel dengan mata membelalak. Wajahnya pucat pasi. Rute yang dilalui truk sampah itu, yang mereka kira adalah mobil Anita, mengarah lurus ke sebuah kawasan pergudangan tua dan tempat pembuangan akhir sampah yang sudah lama ditutup namun masih sering digunakan secara ilegal. Tempat itu adalah lokasi di mana Ibu Sukma dan Ranti dulu pernah membuang beberapa barang bukti kejahatan masa lalu mereka, termasuk plat nomor mobil yang pernah mereka gunakan untuk sabotase. Dia tahu. Dia pasti tahu. Ranti histeris, menuduh Anita sedang menuju ke sana untuk menggali bukti lama. Ibu Sukma berusaha tenang namun tangannya gemetar. Jika Anita menemukan sesuatu di sana, tamatlah riwayat mereka. Tanpa berpikir panjang, Ibu Sukma menyuruh Ranti bersiap-siap. Mereka harus mengejar Anita sebelum ia sampai di lokasi dan menemukan sesuatu yang memberatkan. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi membelah kemacetan kota, mengikuti titik merah yang terus bergerak menjauh. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka kejar hanyalah tumpukan sampah busuk di dalam truk. Sementara itu, Anita duduk santai di sofa ruang tamunya, menikmati secangkir teh melati yang hangat. Ia membuka tabletnya, menampilkan rekaman CCTV dari ruang tamu rumah Ibu Sukma. Ia melihat dengan jelas kepanikan yang terjadi beberapa menit lalu. Senyum puas terukir di bibirnya. Rencananya berhasil sempurna. Ia telah mengirim musuh-musuhnya pergi berburu angin, sementara ia sendiri aman di rumah menyusun langkah selanjutnya. Anita merasa seperti hantu yang tidak terlihat namun bisa menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Ia mengendalikan rasa takut mereka dari jarak jauh. Anita kemudian beralih ke tugas berikutnya. Selagi rumah mertuanya kosong, ini adalah kesempatan emas. Ia mengakses sistem keamanan digital rumah Ibu Sukma yang memang sudah ia pelajari celahnya sejak lama. Ia tidak perlu masuk secara fisik. Cukup dengan koneksi internet yang kuat dan beberapa baris kode yang ia ketikkan dengan cepat. Anita berhasil masuk ke dalam jaringan Wi-Fi pribadi mereka. Ia mulai mengunduh data-data penting dari komputer Ranti yang kebetulan terhubung ke jaringan. File-file keuangan, riwayat percakapan, dan foto-foto pribadi mulai mengalir masuk ke dalam server cloud aman milik Anita. Ia mencari satu hal spesifik, bukti transaksi keuangan yang mencurigakan yang bisa mengaitkan mereka dengan kematian Mas Bayu. Tiba-tiba, sebuah folder tersembunyi menarik perhatiannya. Folder itu diberi nama samaran, Proyek B. Jantung Anita berdegup kencang. Ia membukanya dan menemukan serangkaian foto dokumen asuransi jiwa atas nama Mas Bayu dengan nilai fantastis, serta bukti transfer sejumlah uang besar kepada seseorang yang tidak dikenal beberapa hari sebelum kecelakaan kapal itu terjadi. Ini dia, bukti awal yang selama ini ia cari. Anita segera menyalin semua data itu dan menghapus jejak digitalnya. Ia merasa semakin yakin bahwa kecelakaan itu adalah pembunuhan berencana demi uang asuransi.
Siang harinya, Ibu Sukma dan Ranti tiba di lokasi yang ditunjukkan GPS. Tempat itu bau busuk menyengat, penuh lalat, dan tumpukan sampah menggunung. Mereka turun dari mobil dengan sepatu mahal mereka yang langsung kotor terkena lumpur. Mereka mencari-cari sosok Anita di antara gunungan sampah, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada beberapa pemulung yang menatap mereka aneh. Ranti terus memantau ponselnya. Titik GPS itu diam di satu tempat. Mereka mengikuti arahnya hingga sampai di sebuah gundukan besar. Betapa kagetnya mereka saat melihat seorang pemulung sedang membongkar kantong plastik hitam dan menemukan mobil mainan rusak beserta modul GPS itu. Ranti menjerit frustrasi. Ia sadar mereka telah ditipu mentah-mentah. Sialan, dia mempermainkan kita. Teriak Ranti sambil menendang kaleng bekas. Ibu Sukma terdiam kaku. Wajahnya merah pada menahan amarah dan malu. Mereka baru saja menghabiskan waktu berjam-jam, panik setengah mati, hanya untuk mengejar sampah. Namun, di balik kemarahannya, ketakutan Ibu Sukma semakin besar. Ini berarti Anita tahu mereka memantaunya. Dan yang lebih mengerikan, Anita tahu cara memanipulasi mereka. Ini bukan lagi menantu bodoh yang penurut. Ini adalah lawan yang seimbang. Perjalanan pulang dari tempat pembuangan sampah terasa sangat panjang dan menyiksa bagi Ibu Sukma dan Ranti. Mobil mewah mereka kini berbau sampah yang menempel di pakaian dan sepatu. Suasana di dalam mobil hening mencekam. Hanya terdengar deru mesin dan napas Ranti yang memburu karena emosi. Sesampainya di rumah, mereka langsung membersihkan diri dengan perasaan jijik yang masih tertinggal. Namun, teror yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Anita tidak memberi mereka waktu untuk bernapas lega. Sore harinya, saat Ranti sedang bersantai di kamarnya mencoba melupakan kejadian memalukan tadi siang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Ranti membukanya dengan malas, mengira itu pesan spam atau promosi. Namun, matanya langsung terbelalak saat melihat isi pesan tersebut. Itu adalah sebuah foto. Foto dirinya sedang berada di sebuah klub malam remang-remang, melakukan transaksi mencurigakan dengan seorang pria bertato. Di tangan Ranti terlihat jelas bungkusan kecil berisi bubuk putih, obat terlarang yang selama ini ia konsumsi diam-diam untuk menekan stres dan gaya hidup hedonisnya. Di bawah foto itu, tertulis kalimat singkat, "Aku melihatmu. Ibu Sukma juga akan melihat ini jika kamu tidak hati-hati." Tangan Ranti gemetar hebat. Ponselnya hampir terlepas dari genggaman. Jantungnya berpacu kencang. Siapa yang mengirim ini? Hanya sedikit orang yang tahu tentang kebiasaan buruknya itu. Dan foto itu diambil dari sudut yang sangat tersembunyi. Seolah-olah ada mata-mata yang mengikutinya malam itu. Ketakutan Ranti berubah menjadi paranoia. Ia langsung mencurigai satu orang, ibunya sendiri. Ranti bergegas turun ke ruang keluarga dengan wajah merah padam, membanting pintu kamar. Ia menemui Ibu Sukma yang sedang duduk termenung. Tanpa basa-basi, Ranti melempar tuduhan bahwa ibunya sengaja memotretnya diam-diam untuk dijadikan senjata jika sewaktu-waktu Ranti menuntut bagian warisan lebih banyak. Ibu Sukma yang tidak tahu apa-apa tentu saja bingung dan marah dituduh demikian. Pertengkaran hebat pun pecah di antara ibu dan anak itu. Suara teriakan mereka menggema di seluruh rumah, saling menyalahkan dan mengungkit kesalahan masa lalu. "Kamu pikir aku gila menjebak anak sendiri?" bentak Ibu Sukma. "Itu pasti ulah Anita. Dia yang meneror kita." "Mana mungkin Anita tahu tempat itu? Ibu yang selalu mengawasi aku. Ibu yang paling tahu rahasiaku." Balas Ranti tidak mau kalah. Air matanya mulai mengalir karena panik dan efek obat yang mulai memudar membuatnya labil. Di tempat lain, Anita tersenyum puas melihat kekacauan itu dari layar tabletnya. Ia memang yang mengirimkan foto itu. Foto itu ia dapatkan dari hasil peretasan data di laptop Ranti tadi siang. Tersimpan di folder pribadi yang tersembunyi sangat dalam. Ranti sendiri yang bodoh menyimpan bukti aibnya. Mungkin untuk kenang-kenangan atau alasan narsistik. Dan sekarang senjata makan tuan itu bekerja dengan sempurna. Anita berhasil menanamkan benih ketidakpercayaan di antara mereka. Sebuah tim yang tidak solid akan mudah dihancurkan. Tidak berhenti di situ, Anita melancarkan serangan psikologis berikutnya. Ia menggunakan aplikasi pengubah suara untuk menelepon telepon rumah Ibu Sukma. Saat asisten rumah tangga mengangkat, suara robotik yang menyeramkan terdengar. "Katakan pada Nyonya, hutang nyawa dibayar nyawa. Tanggal 12 Mei tidak akan pernah terlupakan." Telepon itu langsung terputus. Asisten rumah tangga yang ketakutan menyampaikan pesan itu pada Ibu Sukma. Wajah Ibu Sukma langsung pucat pasi.
Tanggal 12 Mei adalah tanggal kematian Mas Bayu. Pesan itu sangat spesifik dan menghantam tepat di ulu hati rasa bersalahnya. Jika ia memang masih punya rasa bersalah. Malam harinya, rumah besar Ibu Sukma terasa seperti penjara berhantu. Setiap suara angin, setiap derit pintu, membuat mereka berdua tersentak kaget. Ranti mengurung diri di kamar, takut keluar. Ibu Sukma duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang benderang. Tidak berani tidur. Mereka merasa diawasi oleh sosok tak kasat mata. Anita berhasil menciptakan ilusi bahwa arwah Mas Bayu atau seseorang yang tahu segalanya sedang mengintai mereka. Padahal, Anita hanya duduk di ruang kerjanya yang kecil, memantau semua reaksi mereka lewat kamera dan mikrofon yang ia sadap. Anita kemudian mengirimkan satu pesan lagi, kali ini ke ponsel Ibu Sukma. Pesan itu berisi rekaman suara pendek, hanya 5 detik. Suara Ranti yang sedang berbicara dengan temannya di telepon, membicarakan betapa ia membenci ibunya yang pelit dan ingin segera menguasai harta warisan sendirian. Rekaman itu asli, diambil dari data sadapan telepon Ranti beberapa bulan lalu. Ibu Sukma mendengarkan rekaman itu dengan tangan gemetar. Kemarahannya pada Ranti memuncak. Ia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Malam itu, perpecahan di kubu musuh semakin nyata. Ibu Sukma mulai mencurigai Ranti bersekongkol dengan orang lain untuk menjatuhkannya. Ranti mencurigai ibunya ingin membuangnya. Mereka saling kunci pintu kamar masing-masing. Tidak ada lagi rasa saling percaya. Anita, sang dalang di balik semua ini, menutup laptopnya dengan tenang. Ia beranjak ke kamar Abim, mencium kening putranya yang sedang tidur lelap. Tidur yang nyenyak. Nak, ibu sedang membersihkan jalan untuk masa depanmu. Bisiknya pelan. Babak kedua permainan ini baru saja dimulai, dan Anita memegang kendali penuh. Matahari pagi bersinar terik, namun sinarnya tidak mampu menghangatkan dinginnya perang dingin yang sedang terjadi di antara dua keluarga ini. Anita bangun dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Rencana yang ia susun rapi di dalam kepalanya mulai berjalan sesuai kehendak. Hari ini, ia akan melancarkan serangan psikologis langsung ke jantung pertahanan musuh. Anita memilih pakaian gamis berwarna abu-abu kusam yang sengaja ia kenakan untuk memberikan kesan bahwa dirinya sedang dalam kondisi tertekan dan tidak terurus. Ia bahkan tidak memoleskan riasan sedikit pun di wajahnya, membiarkan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Tujuannya satu, membuat Ibu Sukma dan Ranti percaya bahwa teror mental yang mereka lancarkan telah berhasil meruntuhkan kewarasan Anita. Sebelum berangkat, Anita menyiapkan sebuah map berwarna biru tua. Di dalamnya, tersimpan selembar dokumen yang baru saja ia cetak semalam. Dokumen itu terlihat sangat resmi, lengkap dengan materai dan tanda tangan basah. Namun, isinya adalah kebohongan besar yang dirancang khusus untuk memancing keserakahan mertua dan adik iparnya. Anita memasukkan map itu ke dalam tas tangannya, memastikan ujungnya sedikit menyembul keluar agar mudah terlihat jika tas itu terbuka. Ia juga membawa rantang berisi kue bolu kukus buatan sendiri sebagai alasan kedatangannya. Kue itu adalah simbol permintaan maaf palsu, sebuah kuda Troya, untuk bisa masuk ke dalam benteng musuh tanpa dicurigai. Perjalanan menuju rumah Ibu Sukma terasa singkat. Jantung Anita berdegup stabil, tidak ada rasa takut sedikit pun. Ia memarkir motor metiknya di depan gerbang besi rumah mertuanya yang menjulang tinggi. Satpam rumah yang sudah mengenalnya membukakan pintu dengan tatapan iba, mungkin karena melihat penampilan Anita yang terlihat menyedihkan. Anita melangkah masuk ke halaman luas itu, menarik napas panjang, lalu memasang topeng wajah sedih dan putus asa. Ia menekan bel pintu utama. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Ranti berdiri di sana dengan wajah masam, mengenakan pakaian rumah yang santai namun tetap terlihat mahal. Ranti menatap Anita dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Tanpa menyapa, Ranti berteriak memanggil ibunya, mengatakan bahwa tamu tidak diundang sudah datang. Ibu Sukma muncul dari ruang tengah dengan langkah anggun yang dibuat-buat. Wanita paruh baya itu tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang menyiratkan kepuasan melihat menantunya datang mengemis perdamaian. Anita langsung bersimpuh di kaki Ibu Sukma, berakting memohon maaf atas kejadian histeris di pesta ulang tahun Abim. Anita berkata dengan suara bergetar bahwa ia sedang banyak pikiran dan merasa sangat lelah dengan hidup ini, sehingga ia kehilangan kendali saat melihat mainan itu rusak. Ibu Sukma, yang merasa di atas angin, menyuruh Anita duduk di sofa ruang tamu. Ia menikmati momen ini. Ia merasa rencananya untuk membuat Anita tidak stabil secara emosional telah berhasil. Ibu Sukma mulai menasihati Anita dengan kata-kata manis yang berbisa,
mengatakan bahwa Anita mungkin memang tidak sanggup membesarkan Abim sendirian dan sebaiknya menyerahkan hak asuh kepada neneknya yang lebih mampu secara finansial. Anita hanya mengangguk lemah, berpura-pura menuruti semua omong kosong itu. Di sisi lain, Ranti duduk di sofa seberang sambil memainkan ponselnya, sesekali melirik sinis ke arah Anita. Ranti masih kesal dengan teror foto dan pesan anonim yang ia terima kemarin. Namun melihat Anita yang hancur seperti ini membuatnya sedikit lupa akan ketakutannya sendiri. Di tengah pembicaraan yang menyudutkan itu, Anita meminta izin untuk ke kamar kecil. Ia beralasan perutnya sakit karena stres. Ibu Sukma mengizinkan dengan kibasan tangan malas. Anita berjalan menuju toilet tamu yang letaknya melewati kamar Ranti. Pintu kamar Ranti sedikit terbuka. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu Anita. Ia tahu dari pengamatannya melalui CCTV tersembunyi bahwa Ranti sering menyimpan stok obat penenang ilegalnya di laci nakas samping tempat tidur karena ia sering mengonsumsinya sebelum tidur. Anita melirik kiri kanan. Sepi. Dengan gerakan secepat kilat, ia menyelinap masuk ke kamar Ranti. Kamar itu berantakan, khas Ranti yang manja dan malas. Pakaian berserakan di mana-mana. Anita langsung menuju nakas, membuka laci paling atas. Benar saja, ada botol kecil berisi bubuk putih di sana. Anita mengeluarkan botol serupa dari saku gamisnya yang sudah ia isi dengan gula halus dan tepung maizena. Ia menukar isinya dengan sangat cepat, lalu mengembalikan botol itu ke tempat semula. Jantungnya berpacu sedikit lebih cepat, namun tangannya tetap stabil. Ia keluar dari kamar Ranti tanpa suara, lalu masuk ke toilet, menyiram air, dan keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Saat kembali ke ruang tamu, Anita sengaja menyenggol tas tangannya yang ia letakkan di meja hingga terjatuh. Isi tas itu berhamburan keluar. Dompet, kunci motor, tisu, dan map biru tua itu. Map itu terbuka, memperlihatkan judul dokumen yang tebal dan jelas. Surat wasiat dan peralihan aset. Mata Ranti yang tajam langsung menangkap tulisan itu. Insting keserakahannya menyala. Ranti dengan cepat membantu memungut barang-barang Anita. Namun tangannya sengaja menahan map itu lebih lama untuk membaca isinya sekilas. Mata Ranti membelalak lebar saat membaca paragraf pertama. Di sana tertulis dengan jelas bahwa jika Anita meninggal dunia atau mengalami ketidakmampuan mental permanen, seluruh aset peninggalan Mas Bayu, termasuk rumah, tabungan, dan dana santunan perusahaan, akan disumbangkan sepenuhnya kepada 3 lembaga amal dan panti sosial yang terdaftar. Tidak sepeser pun akan jatuh ke tangan wali pengasuh anak selain ibu kandung. Dokumen itu juga menyebutkan bahwa Abim akan diasuh oleh negara melalui lembaga resmi jika tidak ada wali yang ditunjuk dalam surat wasiat. Anita buru-buru merebut map itu dari tangan Ranti dengan wajah panik yang dibuat-buat, seolah ia ketahuan menyembunyikan rahasia besar. Ia berkata terbata-bata bahwa itu hanya dokumen jaga-jaga, karena ia merasa umurnya tidak panjang. Anita segera memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, lalu berpamitan pulang dengan alasan harus menjemput Abim. Ia meninggalkan rumah itu dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan bom waktu yang siap meledak di ruang tamu Ibu Sukma. Sepeninggal Anita, suasana di rumah Ibu Sukma berubah mencekam. Ranti langsung melempar bantal sofa dengan marah. Ia menceritakan apa yang baru saja ia baca kepada ibunya. Wajah Ibu Sukma berubah merah padam. Rencana mereka selama ini adalah menyingkirkan Anita, baik dengan membuatnya gila atau membunuhnya secara perlahan, agar warisan Mas Bayu jatuh ke tangan Abim, dan sebagai wali sah Abim, mereka bisa menguasai harta itu. Namun, dokumen wasiat itu mengubah segalanya. Jika Anita mati sekarang, harta itu akan lenyap disumbangkan ke panti sosial. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa selain cucu yang harus dibiayai. Ibu Sukma mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah. Ia memaki Anita sebagai wanita licik yang tidak tahu diuntung. Namun, di balik amarahnya, ada rasa takut. Mereka butuh uang itu. Gaya hidup mereka yang boros dan utang Ranti yang menumpuk membuat mereka sangat bergantung pada warisan Mas Bayu yang selama ini dikunci oleh Anita. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa membunuh Anita begitu saja sebelum wanita itu mengubah wasiatnya. Atau, mereka harus memikirkan cara lain yang lebih cerdik. Ranti, yang pikirannya pendek, mengusulkan untuk memaksa Anita menandatangani surat pembatalan wasiat. Namun Ibu Sukma menggeleng. Itu terlalu berisiko. Diskusi mereka buntu. Ketegangan semakin meningkat. Ranti yang frustrasi mulai menyalahkan ibunya lagi karena terlalu lama bertindak. Ibu Sukma berteriak menyuruh Ranti diam. Mereka berdua terjebak dalam permainan yang mereka pikir mereka kuasai. Padahal lawan mereka sedang memegang kendali penuh. Tanpa mereka sadari, setiap kata,
Setiap rencana jahat, dan setiap kepanikan mereka terekam jelas oleh alat penyadap yang Anita tempelkan di bawah meja ruang tamu saat ia menjatuhkan tasnya tadi. Di rumahnya yang tenang, Anita mendengarkan percakapan mereka melalui earphone sambil tersenyum dingin. Ia baru saja mengunci langkah mereka. Sekarang, mereka tidak akan berani menyentuhnya secara fisik secara gegabah. Namun, Anita tahu keserakahan manusia tidak memiliki batas logika. Ia tahu mereka akan menjadi nekat. Dan ketika musuh menjadi nekat dan ceroboh, saat itulah mereka akan membuat kesalahan fatal. Anita menutup laptopnya, menatap foto Mas Bayu di dinding. Sebentar lagi, Mas, keadilan akan segera datang, bisiknya. Ia kemudian bersiap untuk tahap selanjutnya. Ia tahu Ibu Sukma tidak akan tinggal diam. Undangan makan malam pasti akan segera datang. Prediksi Anita terbukti sangat akurat, bahkan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Sore harinya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Ibu Sukma mengundangnya untuk makan malam di rumah besar itu besok malam. Alasan dalam pesan itu terdengar sangat manis. Ingin mempererat tali silaturahmi dan membicarakan masa depan Abim dengan kepala dingin. Namun, bagi Anita, pesan itu terbaca seperti undangan menuju liang lahat. Ia tahu betul watak mertuanya. Jika jalan halus gagal, dan ancaman gagal, mereka akan menggunakan jalan pintas. Dan bagi Ibu Sukma, jalan pintas selalu berarti menyingkirkan penghalang secara permanen. Malam sebelum makan malam itu, Anita tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Ia memeriksa kembali semua peralatannya. Sebuah kamera kancing baju beresolusi tinggi sudah ia pasang di kemeja yang akan ia pakai. Alat perekam suara cadangan ia selipkan di dalam liontin kalung. Ia juga menyiapkan ponsel khususnya agar terus terhubung dengan server cloud penyimpanan data. Semua harus berjalan sempurna. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi nyawanya. Namun, yang paling ia khawatirkan adalah Abim. Ia tidak bisa membawa Abim ke kandang singa, tapi ia juga tidak bisa meninggalkannya sendirian tanpa pengawasan. Anita memutuskan untuk meminta bantuan tetangga sebelahnya, Bu Dewi, seorang pensiunan guru yang sangat menyayangi Abim, untuk menemani anaknya malam itu. Anita berbohong bahwa ia ada urusan pekerjaan mendadak. Bu Dewi menyanggupi dengan senang hati. Sebelum berangkat, Anita memeluk Abim erat-erat. Ia berpesan agar Abim tidak keluar rumah dan tidak membukakan pintu untuk siapapun selain dirinya. Anita memasangkan headphone di telinga Abim dan memutarkan film kartun kesukaannya. Ia ingin memastikan anaknya tetap berada di dunianya yang polos, jauh dari kekejaman yang akan dihadapi ibunya malam ini. Tepat pukul 7 malam, Anita tiba di rumah Ibu Sukma. Rumah itu tampak terang benderang, seolah menyambut tamu agung. Namun, Anita bisa merasakan aura dingin yang menusuk tulang begitu ia melangkah masuk. Di ruang makan, meja sudah ditata dengan sangat rapi. Piring-piring porselen mahal berkilau tertimpa cahaya lampu gantung kristal. Berbagai hidangan lezat tersaji di sana. Ayam bakar, rendang daging, dan sup buntut yang aromanya menggugah selera. Di tengah meja, terdapat sebuah teko keramik cantik dan 3 buah cangkir teh. Ibu Sukma menyambut Anita dengan senyum lebar yang tidak mencapai matanya. Ranti berdiri di sampingnya, tampak gelisah namun berusaha terlihat ramah. Penampilan Ranti sedikit berantakan, matanya merah, mungkin efek kurang tidur atau stres. Anita membalas sapaan mereka dengan sopan, duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursi itu menghadap langsung ke arah dapur, posisi yang strategis bagi Anita untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Makan malam dimulai dengan basa-basi yang kaku. Ibu Sukma menanyakan kabar Abim dan sekolahnya, berpura-pura peduli. Anita menjawab seadanya, tetap waspada. Ia memperhatikan Ranti yang tidak banyak bicara. Tangannya terus gemetar saat memegang sendok. Sesekali Ranti melirik ke arah teko teh di tengah meja. Tatapan itu memberitahu Anita segalanya. Target mereka ada di dalam teko itu, atau mungkin di cangkir yang dikhususkan untuknya. Setelah hidangan utama selesai disantap, Ibu Sukma dengan antusias menawarkan teh herbal spesial yang katanya bagus untuk menenangkan saraf. Ini teh impor, Anita. Kamu pasti suka. Bisa membuat tidurmu nyenyak malam ini, ujar Ibu Sukma dengan nada yang penuh arti ganda. Anita tahu arti kata nyenyak. Dalam kamus Ibu Sukma bisa berarti tidur selamanya. Ibu Sukma menuangkan teh itu ke cangkir Anita hingga penuh. Uap panas mengepul, membawa aroma melati yang kuat. Anita menatap cangkir itu. Ia tahu Ranti pasti sudah mencampurkan obat tidur
dosis tinggi ke dalam teko atau cangkir itu sebelum makan malam dimulai. Ranti, yang bertugas menyiapkan minuman, pasti mengambil bubuk dari botol di lacinya. Botol yang isinya sudah ditukar Anita kemarin dengan campuran gula halus dan tepung. Jadi, secara teknis, minuman ini aman. Namun, Anita harus berakting seolah ia tidak tahu apa-apa. Ia harus meminumnya untuk membuat mereka merasa menang, sehingga mereka lengah dan mulai berbicara jujur. Dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar, Anita mengangkat cangkir itu. Ia melihat Ranti menahan napas. Matanya terpaku pada bibir cangkir. Ibu Sukma tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh harap. Anita mendekatkan cangkir ke bibirnya, meniupnya pelan, lalu meneguk isinya perlahan. Rasanya manis dan hangat. Rasa teh biasa dengan sedikit jejak tepung yang tidak terlalu kentara karena aroma melati yang kuat. Anita menghabiskan setengah cangkir itu, lalu meletakkannya kembali di meja. "Enak sekali, Bu. Terima kasih," kata Anita pelan. Ibu Sukma dan Ranti saling berpandangan. Senyum kemenangan terukir jelas di wajah mereka. Mereka kini tinggal menunggu waktu. Mereka berpikir dalam waktu 15 menit, Anita akan mulai mengantuk, lemas, dan akhirnya pingsan. Saat itulah mereka akan melancarkan rencana selanjutnya. Mungkin membuat skenario seolah Anita overdosis atau kecelakaan, lalu memaksa Anita, dalam kondisi setengah sadar, untuk menandatangani pembatalan wasiat atau dokumen penyerahan hak asuh. Menit demi menit berlalu. Percakapan di meja makan mulai mengarah ke topik yang lebih serius. Ibu Sukma mulai menyinggung soal aset Mas Bayu lagi. Ia berkata bahwa Anita sebaiknya tidak terlalu kaku soal uang, karena keluarga adalah segalanya. Anita mendengarkan sambil mengangguk-angguk, sesekali memijat pelipisnya, berpura-pura mulai merasa pusing. Melihat reaksi Anita, Ranti semakin bersemangat. Ia mulai berani berbicara kasar, menyindir bahwa Anita sebenarnya tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka yang terhormat. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar skenario Ibu Sukma. 30 menit berlalu. Anita masih duduk tegak. Matanya masih tajam. Tidak terlihat mengantuk sama sekali. Justru Ibu Sukma yang mulai merasa aneh. Perutnya terasa mulas melilit yang luar biasa sakit. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Ranti juga mulai memegangi perutnya. Wajahnya pucat. Rupanya, saat Anita berada di dapur sebentar untuk mencuci tangan sebelum makan, sebuah momen singkat yang luput dari perhatian mereka. Anita sempat memasukkan obat pencahar cair konsentrat tinggi ke dalam teko teh itu. Obat yang reaksinya sangat cepat dan menyakitkan. Anita menatap mereka dengan wajah datar yang menakutkan. "Kenapa, Bu? Ranti? Kok pucat? Tehnya tidak enak?" tanyanya dengan nada dingin yang menusuk. Ranti menatap Anita dengan horor. Kenapa kamu tidak pingsan?" tanyanya bodoh, keceplosan karena panik. Anita tersenyum miring. Sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Ranti meremang. Anita perlahan merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah benda yang sangat familiar bagi mereka. Itu adalah mobil mainan yang sudah diperbaiki, namun kali ini tanpa kap penutup, memperlihatkan rangkaian kabel dan speaker yang menyala. Anita meletakkannya di tengah meja makan, tepat di samping teko teh. "Aku tidak pingsan karena aku tahu apa yang kalian rencanakan. Sama seperti aku tahu apa yang kalian lakukan pada Mas Bayu 2 tahun lalu," ucap Anita tenang. Tangannya menekan tombol play pada remote kecil yang ia pegang. Dari speaker mobil mainan itu, keluarlah suara rekaman yang jernih. Suara Ibu Sukma dan Ranti yang sedang berdebat di ruang tamu rumah mereka sendiri beberapa bulan lalu. "Pokoknya mobil Bayu harus mogok di tengah laut. Kamu sudah bayar orang kapal itu kan? Pastikan dia tidak bisa berenang." Suara Ibu Sukma terdengar kejam dan jelas. "Sudah, Bu. Orang itu minta bayaran tambahan kalau Bayu sampai mati. Kita pakai uang dari mana?" Suara Ranti menimpali dengan nada panik. Suara rekaman itu menggema di ruang makan yang sunyi. Wajah Ibu Sukma dan Ranti berubah seputih kertas. Rasa sakit di perut mereka terlupakan sejenak oleh rasa takut yang jauh lebih besar. Rahasia terkelam mereka, dosa yang mereka kubur di dasar laut, kini terhidang di atas meja makan bersama sisa tulang belulang hidangan pesta. Anita menatap mereka seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Malam ini, makan malam keluarga ini resmi berubah menjadi persidangan. Suara rekaman itu terus berputar dari pengeras suara kecil di dalam mobil mainan yang tergeletak di tengah meja makan. Suara itu bukan sekadar bising, melainkan gema dari masa lalu yang datang menuntut balas. Di dalam rekaman itu,
Terdengar jelas tawa dingin Ibu Sukma dan Ranti saat mereka membicarakan rencana detail untuk mencelakai Mas Bayu 2 tahun silam. Mereka membahas tentang menyuap seorang teknisi kapal untuk melonggarkan katup mesin dan mematikan alat komunikasi darurat. Setiap kata yang keluar dari rekaman itu bagaikan paku yang dipalu satu persatu ke dalam peti mati kebohongan mereka. Ranti menatap mobil mainan itu dengan mata melotot. Seolah-olah benda mati itu adalah hantu kakaknya yang bangkit dari kubur untuk mencekiknya. Tangannya yang gemetar hebat menyenggol gelas air hingga tumpah, membasahi taplak meja yang mahal. Namun tak ada satupun dari mereka yang peduli pada kekacauan kecil itu. Ibu Sukma, yang biasanya selalu tampil tenang dan penuh wibawa, kini terlihat seperti orang yang baru saja melihat neraka. Wajahnya yang keriput tertutup lapisan bedak tebal kini retak oleh keringat dingin yang mengucur deras. Ia mencoba bangkit dari kursinya untuk merebut mobil mainan itu dan menghancurkannya. Namun kakinya terasa lemas bukan main. Efek obat pencahar dosis tinggi yang diam-diam dicampurkan Anita ke dalam teh mulai bekerja dengan ganas. Perutnya melilit hebat, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas ususnya. Rasa sakit fisik itu bercampur aduk dengan teror mental yang luar biasa, membuatnya terpaku di kursi dengan napas tersengal-sengal. Ia menatap Anita dengan tatapan tidak percaya, seolah menantunya itu telah berubah menjadi monster yang mengerikan. Anita duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya terlipat rapi di atas meja, menatap kedua wanita di hadapannya dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. Tidak ada lagi jejak wanita lemah yang menangis histeris kemarin sore. Tidak ada lagi menantu penurut yang bisa dibodohi. Yang ada kini hanyalah seorang istri yang menuntut keadilan dan seorang ibu yang melindungi masa depan anaknya. Anita membiarkan rekaman itu selesai sampai detik terakhir, menikmati setiap perubahan ekspresi di wajah mertua dan adik iparnya. Ia ingin mereka mendengar sendiri betapa kejamnya hati mereka, betapa murahnya nyawa Mas Bayu di mata mereka demi segepok uang santunan dan harta warisan. Setelah rekaman berakhir dengan suara klik yang tajam, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan itu. Hanya terdengar suara napas berat Ranti yang terdengar seperti orang tercekik. Ibu Sukma mencoba membuka mulutnya untuk menyangkal, untuk mengatakan bahwa itu semua palsu atau rekayasa digital. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Anita mendahuluinya dengan berkata pelan namun tegas bahwa percuma saja menyangkal. Anita menjelaskan bahwa rekaman itu asli dan sudah ia salin ke dalam 5 server berbeda di cloud yang tidak bisa mereka akses. Anita juga menambahkan bahwa saat ini, rekaman tersebut sedang dikirimkan secara otomatis ke alamat email pribadi pengacara keluarga dan kepala kepolisian setempat jika Anita tidak memasukkan kode pembatalan dalam waktu 1 jam ke depan. Ranti mulai menangis, bukan karena menyesal, tapi karena takut. Ia meremas rambutnya sendiri dengan frustrasi. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, membuatnya meringkuk di kursi sambil merintih. Ia menatap ibunya dengan tatapan memohon, berharap ibunya punya rencana cadangan, punya cara licik lain untuk keluar dari situasi ini. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidup Ranti, ia melihat ibunya kalah telak. Ibu Sukma tampak kehilangan akal. Rencana rapinya hancur berantakan hanya karena sebuah mainan anak-anak dan kecerdasan menantu yang selama ini ia remehkan. Ibu Sukma mencoba mengalihkan isu dengan menuduh Anita menjebak mereka, mengatakan bahwa Anita yang memasang alat penyadap itu secara ilegal dan bukti itu tidak akan sah di pengadilan. Anita tertawa kecil. Sebuah tawa yang kering tanpa humor. Ia menjawab dengan tenang bahwa mungkin saja penyadapan itu ilegal. Tapi isi pembicaraan tentang pembunuhan berencana tetaplah fakta hukum yang tidak bisa diabaikan. Polisi tidak akan peduli dari mana sumber rekaman itu jika isinya mengarahkan mereka pada bangkai kapal dan saksi teknisi yang namanya disebut jelas dalam rekaman. Anita kemudian mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto teknisi kapal yang kini sudah tua dan sakit-sakitan, tinggal di sebuah desa terpencil. Anita berkata bahwa ia sudah menemukan orang itu bulan lalu. Orang itu siap bersaksi demi menebus dosa-dosanya sebelum mati. Kebohongan Ibu Sukma dan Ranti sudah terkepung dari segala penjuru. Ibu Sukma merasa dunianya berputar. Tekanan darahnya naik drastis. Ia mencengkeram dada kirinya, mencoba mencari simpati. Ia berakting seolah terkena serangan jantung, berharap Anita akan panik dan menghentikan semua ini. Namun Anita tidak bergeming. Ia tahu riwayat kesehatan mertuanya dengan sangat baik. Ia tahu itu hanya sandiwara murahan. Anita justru menuangkan lagi teh ke cangkir Ibu Sukma dengan gerakan lambat yang menyiksa. Ia mempersilakan mertuanya minum lagi jika merasa sakit, menyindir bahwa mungkin teh itu kurang manis. Sindiran itu membuat Ibu Sukma sadar bahwa Anita tahu tentang racun yang hendak mereka berikan, dan Anita telah membalikkan keadaan dengan cara yang sangat elegan namun mematikan. Di tengah kesakitan dan kepanikan itu,
Ranti tiba-tiba berdiri. Ia tidak kuat lagi menahan rasa sakit di perutnya dan tekanan mental yang menghimpit. Ia berteriak pada Anita bahwa ia tidak tahu apa-apa, bahwa ia hanya disuruh ibunya. Ranti mencoba mencuci tangan, melempar semua kesalahan pada orang yang melahirkannya. Tindakan pengecut Ranti ini memicu kemarahan Ibu Sukma. Walaupun sedang kesakitan, naluri bertahan hidup Ibu Sukma muncul. Ia membentak Ranti untuk diam, mengingatkan Ranti bahwa Rantilah yang menikmati uang hasil kejahatan itu untuk membeli tas mewah, mobil, dan obat-obatan terlarang. Mereka mulai saling menyalahkan. Suara mereka meninggi memenuhi ruang makan yang mewah itu. Anita menyaksikan pertengkaran itu seperti menonton sebuah pertunjukan drama tragis. Inilah yang ia inginkan. Memecah belah mereka. Membuat mereka saling serang. Anita tahu bahwa ikatan persekongkolan jahat itu sangat rapuh jika dihadapkan pada ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Ia sengaja membiarkan mereka berteriak-teriak, membiarkan mereka membongkar aib masing-masing tanpa perlu Anita bertanya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka adalah pengakuan dosa yang terekam sempurna oleh kamera kancing baju yang dikenakan Anita. Malam itu, meja makan yang seharusnya menjadi tempat perjamuan damai berubah menjadi medan perang psikologis. Aroma makanan lezat kini terasa memualkan bagi Ibu Sukma dan Ranti. Mereka terjebak dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Anita, sang arsitek kehancuran mereka, tetap duduk tenang, sesekali melirik jam tangannya. Ia tahu waktu mereka sudah habis. Di luar sana, tim kepolisian khusus yang sudah ia hubungi sedang bergerak mengepung rumah. Namun Anita ingin memastikan satu hal sebelum polisi masuk. Ia ingin mendengar pengakuan langsung. Sebuah pengakuan yang keluar karena rasa takut dan pengkhianatan, bukan karena paksaan interogasi. Anita menatap Ranti lekat-lekat, lalu berkata pelan. Polisi biasanya memberikan keringanan hukuman bagi saksi yang mau bekerja sama menunjuk dalang utamanya, Ranti. Kalimat itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api, membakar sisa-sisa kesetiaan Ranti pada ibunya. Kalimat Anita menggantung di udara, berat dan mematikan. Ranti terdiam. Matanya liar menatap Anita lalu beralih ke ibunya. Kata, keringanan hukuman, berdengung di telinganya seperti mantra penyelamat. Di dalam otak Ranti yang sedang panik dan kacau karena pengaruh obat serta rasa sakit fisik, hanya ada satu tujuan, menyelamatkan diri sendiri. Ia tidak mau membusuk di penjara. Ia masih muda. Ia masih ingin menikmati hidup. Ranti menatap Ibu Sukma dengan pandangan yang berubah total. Bukan lagi tatapan seorang anak pada ibunya, melainkan tatapan seekor hewan yang terpojok melihat mangsa yang bisa dikorbankan agar ia bisa lolos. Ibu Sukma merasakan perubahan atmosfer itu. Bulu kuduknya meremang. Ia melihat kilatan pengkhianatan di mata putri bungsunya. Dengan suara parau menahan sakit perut yang semakin melilit, Ibu Sukma mencoba mengancam Ranti. Ia berkata bahwa jika Ranti berani membuka mulut, ia akan memastikan Ranti tidak akan mendapatkan sepeser pun warisan dan akan membusuk di jalanan. Namun ancaman itu terdengar kosong sekarang. Ranti tahu, jika mereka tertangkap, tidak akan ada warisan, tidak akan ada harta. Semuanya akan disita. Yang tersisa hanyalah vonis hakim. Cukup, Bu. Ranti berteriak histeris. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang berantakan. Aku nggak mau mati di penjara gara-gara ide gila ibu. Ibu yang merencanakan semuanya. Ibu yang bilang Mas Bayu harus mati biar kita bisa bayar utang judi ibu. Pengakuan itu meledak begitu saja. Anita menahan napas, memastikan alat perekamnya menangkap setiap suku kata. Ternyata bukan hanya gaya hidup Ranti yang menjadi motif, tapi juga utang judi Ibu Sukma yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Fakta baru ini membuat kepingan puzzle di kepala Anita semakin lengkap. Pantas saja Ibu Sukma begitu ngotot menguasai harta Mas Bayu dengan cepat. Ia dikejar oleh rentenir kelas kakap. Mendengar rahasianya dibongkar oleh anaknya sendiri, Ibu Sukma murka. Ia lupa pada sakit perutnya, lupa pada citra anggunnya. Ia menyambar piring porselen di hadapannya dan melemparkannya ke arah Ranti. Piring itu pecah berkeping-keping menghantam dinding di belakang Ranti, menyisakan goresan luka kecil di pipi Ranti akibat serpihan beling. Ranti menjerit kesakitan dan ketakutan. Ia tidak tinggal diam. Ia menerjang ibunya, mendorong kursi hingga jatuh. Pergulatan fisik pun terjadi di antara mereka. Ibu dan anak itu saling jambak, saling cakar, dan saling memaki dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh siapapun, apalagi keluarga terpandang. Anita mundur perlahan, memberikan ruang bagi mereka untuk saling menghancurkan. Ia tidak melerai.
Ia membiarkan karma bekerja dengan caranya yang brutal. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikan. Dua wanita yang selama ini selalu tampil sombong dan merendahkan orang lain, kini berguling-guling di lantai ruang makan yang mewah, berkelahi seperti orang gila memperebutkan siapa yang paling tidak bersalah. Ranti terus berteriak, merinci satu persatu kejahatan ibunya. Soal pemalsuan tanda tangan Mas Bayu di polis asuransi, soal uang suap kepada polisi korup untuk menutup kasus kecelakaan, hingga soal rencana meracuni Anita malam ini. Dia yang suruh aku beli obat itu. Dia yang tukar obat darah tingginya dengan racun tikus buat kamu. Anita, sumpah, aku cuma disuruh. Ranti meraung-raung sambil menunjuk ibunya yang kini terengah-engah di lantai dengan jilbab berantakan. Ibu Sukma berusaha bangkit. Matanya merah menyala penuh dendam. Dasar anak tidak tahu diuntung. Siapa yang menikmati uangnya? Kamu juga pakai buat pesta narkoba tiap malam. Kamu yang nyetir mobil waktu kita buntutin Bayu ke pelabuhan. Kamu yang kasih kode ke orang itu. Ibu Sukma membalas serangan dengan membongkar peran aktif Ranti. Anita berdiri di sudut ruangan, merekam semuanya. Ia merasa muak. Namun ia harus kuat. Ini adalah bukti pamungkas. Dengan pengakuan saling tuduh ini, polisi tidak perlu lagi susah payah mencari bukti. Mereka sudah memberikan semuanya di atas piring perak. Anita melihat ke arah pintu depan. Ia mendengar suara sirene sayup-sayup dari kejauhan yang semakin mendekat. Waktunya sudah tiba. Drama keluarga ini akan segera berakhir dengan tirai besi. Di tengah kekacauan itu, Ranti tiba-tiba merangkak ke arah kaki Anita. Ia memeluk kaki Anita dengan erat. Menangis memohon ampun. Mbak Anita, tolong aku. Aku saksinya Mbak. Kan? Mbak sudah rekamkan kalau ibu yang otak semuanya? Tolong bilang sama polisi aku cuma korban. Ranti mengemis. Harga dirinya sudah hancur lebur. Ia rela menjilat kaki orang yang selama ini ia hina demi secercah harapan bebas. Anita menatap Ranti dengan tatapan datar. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun. Ia teringat bagaimana Ranti tertawa saat memberikan mainan berisi jari palsu itu pada Abim. Ia teringat bagaimana Ranti menghina kemiskinan orang tuanya dulu. Anita melepaskan kakinya dari pelukan Ranti dengan gerakan tegas. Kalian berdua bukan korban. Ranti, korban kalian ada di dalam tanah, dan satu lagi sedang menunggu di rumah menanyakan kapan ayahnya pulang, ucap Anita dingin. Ibu Sukma yang mendengar suara sirene polisi mulai panik luar biasa. Ia mencoba berlari menuju pintu belakang, berniat kabur lewat jalan tikus yang ia tahu. Namun, efek obat pencahar kembali menyerangnya dengan hebat. Kakinya tidak mau diajak kompromi. Ia terjatuh lagi di dekat dapur, mengerang kesakitan dan keputusasaan. Bau busuk mulai tercium, menandakan bahwa tubuhnya telah menyerah pada fungsi biologisnya, menambah kehinaan yang ia alami malam ini. Ia terkulai lemas di lantai marmer yang dingin, dikelilingi oleh pecahan piring dan sisa makanan yang berserakan. Tepat saat itu, pintu depan didobrak dengan keras. Suara dentuman kayu pecah mengagetkan seisi ruangan. Belasan polisi berseragam lengkap dan berpakaian preman menyerbu masuk dengan senjata teracung. Jangan bergerak. Kepolisian. Teriakan tegas aparat memenuhi ruangan. Ranti langsung mengangkat tangan sambil gemetar hebat. Air kencing mengalir di kakinya karena ketakutan yang memuncak. Ibu Sukma hanya bisa pasrah dengan posisi tertelungkup. Tidak mampu lagi melawan. Anita mengangkat kedua tangannya perlahan dengan tenang, memberi kode bahwa ia adalah pelapor. Seorang perwira polisi senior menghampiri Anita, mengangguk hormat. Anita menyerahkan kartu memori kecil dari saku bajunya, serta menunjuk ke arah kamera kancing yang masih menyala. Semuanya ada di sini, Pak. Pengakuan lengkap pembunuhan berencana, penyuapan, dan percobaan pembunuhan terhadap saya malam ini, lapor Anita dengan suara stabil. Polisi segera memborgol Ranti dan Ibu Sukma. Ranti menangis meraung-raung memanggil nama ayahnya yang sudah meninggal. Sementara Ibu Sukma digotong keluar karena tidak mampu berjalan. Tetangga sekitar yang mendengar keributan mulai berkumpul di depan pagar, menyaksikan bagaimana nyonya besar yang angkuh dan putrinya yang sombong digelandang masuk ke dalam mobil polisi seperti kriminal kelas 3. Lampu rotari biru merah berputar-putar, menyinari wajah Anita yang berdiri di ambang pintu. Malam itu berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Anita. Namun, saat melihat mobil polisi itu pergi, ia tidak merasa gembira berlebihan. Ia hanya merasa lelah. Sangat lelah. Beban rahasia dan dendam yang ia pikul selama ini akhirnya terangkat. Ia menatap langit malam yang gelap, membayangkan wajah Mas Bayu tersenyum padanya. Sudah selesai.
"Mas, mereka tidak akan bisa menyakiti siapapun lagi," bisiknya pada angin malam. Anita kemudian melangkah menuju motornya. Ia ingin segera pulang. Ada Abim yang menunggunya, dan besok pagi, mereka akan memulai hidup yang benar-benar baru, tanpa bayang-bayang ketakutan dari keluarga ini lagi. Suara sirene mobil polisi yang meraung-raung di halaman depan rumah mewah itu memecah keheningan malam perumahan elit tersebut. Lampu rotari berwarna biru dan merah berputar-putar, memantulkan cahaya menyilaukan ke dinding-dinding rumah tetangga yang mulai keluar berkerumun karena penasaran. Di dalam ruang makan yang kini porak-poranda, drama penangkapan sedang berlangsung dengan intensitas tinggi. Lusinan personel kepolisian berseragam lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang telah mengamankan seluruh penjuru rumah, memblokade setiap pintu keluar, memastikan tidak ada celah bagi tikus-tikus yang terperangkap untuk melarikan diri. Ibu Sukma masih tergeletak di lantai marmer yang dingin. Kondisinya sangat menyedihkan dan jauh dari citra wanita terhormat yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Tubuhnya lemas tak berdaya akibat efek obat pencahar dosis tinggi yang dicampurkan Anita, ditambah dengan guncangan mental yang luar biasa saat melihat polisi menyerbu masuk. Bau tidak sedap menguar dari pakaiannya yang kotor, sisa dari ketidakmampuannya menahan fungsi tubuhnya sendiri. Seorang polisi wanita dengan wajah tegas membantunya berdiri, namun tidak ada kelembutan dalam gerakannya. Polisi itu membacakan hak-hak tersangka dengan suara lantang, menyatakan bahwa Ibu Sukma ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap saudara Bayu Prasetyo, percobaan pembunuhan terhadap saudari Anita, serta penyuapan pejabat publik. Di sudut lain ruangan, Ranti sedang berteriak-teriak histeris saat kedua tangannya ditarik paksa ke belakang punggung untuk diborgol. Suara klik dari logam dingin yang mengunci pergelangan tangannya membuat Ranti semakin meronta. Ia menangis meraung-raung. Riasannya luntur bercampur air mata dan ingus, menciptakan topeng mengerikan di wajahnya. Ranti terus mengoceh, menyalahkan ibunya, menyalahkan Anita, bahkan menyalahkan polisi yang ia anggap kasar. Ia berteriak bahwa ia masih muda dan tidak pantas diperlakukan seperti hewan. Namun, teriakannya hanya dianggap sebagai nyanyian sumbang oleh para petugas yang sudah terbiasa menghadapi penjahat yang mendadak religius atau mendadak menjadi korban saat tertangkap. Anita berdiri diam di dekat ambang pintu dapur, menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa lega yang menjalar di dadanya, namun juga rasa lelah yang amat sangat. Ia menyerahkan semua barang bukti yang ia bawa kepada kepala tim investigasi, seorang perwira polisi berpangkat komisaris yang merupakan kenalan lama mendiang ayahnya. Anita menyerahkan kartu memori berisi rekaman suara pengakuan mereka, botol kecil berisi sampel racun yang ia ambil dari kamar Ranti kemarin, yang ternyata adalah sisa obat terlarang asli yang belum sempat dibuang Ranti, serta rekaman video dari kamera kancing bajunya yang merekam detik-detik Ranti mengakui bahwa ibunya lah otak di balik semuanya. Kerja bagus, Bu Anita. Bukti ini sangat kuat. Pengakuan lisan yang terekam video, ditambah saksi teknisi kapal yang sudah kami amankan sore tadi di kampung halamannya, membuat mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman maksimal, ujar komisaris itu sambil memasukkan barang bukti ke dalam kantong plastik transparan berlabel khusus. Sementara itu, tim forensik mulai menyisir rumah. Mereka menemukan brankas tersembunyi di kamar Ibu Sukma berkat petunjuk yang diberikan Anita, hasil dari pengamatannya selama berbulan-bulan melalui CCTV. Saat brankas itu dibuka paksa, polisi menemukan tumpukan uang tunai dalam jumlah besar yang diduga hasil pencucian uang, serta dokumen-dokumen palsu yang disiapkan untuk mengambil alih hak asuh Abim. Yang lebih mengejutkan, polisi menemukan sebuah buku catatan kecil milik Ibu Sukma yang berisi rincian utang judi online dan utang kepada rentenir gelap yang nilainya miliaran rupiah. Motif pembunuhan Mas Bayu semakin jelas, bukan hanya keserakahan semata, tetapi desakan utang yang menjerat leher Ibu Sukma hingga ia tega mengorbankan anak kandungnya sendiri demi uang asuransi dan santunan perusahaan. Saat Ibu Sukma dan Ranti digiring keluar menuju mobil tahanan, kerumunan tetangga yang menonton di luar pagar langsung riuh. Bisik-bisik dan hujatan terdengar jelas. Orang-orang yang dulu menghormati Ibu Sukma karena kekayaannya kini menatapnya dengan jijik. Ranti mencoba menutupi wajahnya dengan rambutnya yang berantakan. Malu setengah mati. Ibu Sukma berjalan tertatih-tatih. Kepalanya tertunduk dalam. Namun, tepat sebelum masuk ke dalam mobil polisi, Ibu Sukma sempat menoleh ke arah Anita yang berdiri di teras rumah. Tatapan Ibu Sukma penuh dengan kebencian yang membara, seolah bersumpah akan membalas dendam dari balik jeruji besi. Anita tidak gentar. Ia membalas tatapan itu dengan senyuman tipis yang penuh kemenangan, lalu perlahan melambaikan tangannya, sebuah salam perpisahan untuk mertua yang telah menghancurkan hidupnya. Di dalam rumah yang kini telah diberi garis polisi kuning,
Anita duduk sebentar untuk memberikan keterangan tambahan. Ia menjelaskan bagaimana ia menukar bubuk racun itu dengan gula dan tepung, sehingga ia tidak benar-benar keracunan. Polisi memuji kecerdikan Anita, namun juga memperingatkan bahwa tindakannya sangat berisiko. Anita hanya tersenyum getir. Bagi seorang ibu yang anaknya terancam, tidak ada risiko yang terlalu besar. Ia melakukan apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup di tengah sarang ular berbisa. Setelah proses olah tempat kejadian perkara, TKP, selesai, polisi membawa serta mobil mainan yang menjadi saksi bisu malam itu. Anita berjalan keluar dari rumah besar yang kini terasa seperti rumah hantu itu. Udara malam terasa lebih segar dari biasanya. Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat kepada Bu Dewi, tetangganya yang menjaga Abim. Semuanya sudah berakhir, Bu. Saya pulang sekarang. Anita menaiki sepeda motornya, meninggalkan hiruk-pikuk sirene dan lampu strobo di belakangnya. Ia tidak menoleh lagi. Baginya, rumah itu, dan orang-orang di dalamnya, sudah menjadi masa lalu yang terkubur bersama kejahatan mereka. Malam itu, Anita tidur memeluk Abim dengan sangat erat. Ia menangis tanpa suara, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Ia membayangkan wajah Mas Bayu, suaminya yang lembut dan penyayang. Keadilan sudah ditegakkan, Mas, bisiknya dalam hati. Kamu bisa istirahat dengan tenang sekarang. Aku dan Abim akan baik-baik saja. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang, seolah merestui awal baru bagi ibu dan anak yang telah melewati badai yang begitu dahsyat. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang ibu dan adik kandung terhadap kakaknya sendiri demi harta warisan menjadi berita nasional yang viral selama berminggu-minggu. Wajah Ibu Sukma dan Ranti menghiasi halaman depan surat kabar dan layar televisi dengan tajuk utama yang menyudutkan. Keluarga maut, ibu bunuh anak demi bayar utang judi. Publik mengutuk keras tindakan mereka. Tekanan masyarakat yang begitu besar membuat proses hukum berjalan cepat dan transparan, tanpa ada celah bagi mereka untuk menyuap hakim atau jaksa. Hari pembacaan vonis tiba. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan dan pengunjung. Anita duduk di barisan paling depan, mengenakan pakaian serba putih yang bersih dan rapi, didampingi oleh pengacara keluarga. Di kursi pesakitan, Ibu Sukma dan Ranti duduk tertunduk lesu mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajah mereka terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ibu Sukma yang dulu selalu tampil glowing dengan perawatan mahal kini keriput dan kurus kering. Rambutnya memutih dan tatapannya kosong. Ranti pun setali 3 uang. Tubuhnya kurus karena stres dan putus zat adiktif secara paksa di dalam penjara. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan di wajah mereka. Hakim ketua mengetukkan palunya dengan tegas, membacakan putusan yang sudah ditunggu-tunggu. Berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, rekaman suara, video pengakuan, kesaksian teknisi kapal, dan jejak aliran dana, majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal. Ibu Sukma divonis hukuman seumur hidup karena terbukti menjadi otak pembunuhan berencana dan penyuapan. Ranti divonis 20 tahun penjara karena turut serta membantu pembunuhan dan kepemilikan obat-obatan terlarang. Selain itu, hakim memutuskan bahwa seluruh aset mereka yang terbukti didapatkan dari hasil kejahatan dan pencucian uang disita oleh negara dan sebagian digunakan untuk membayar denda serta ganti rugi kepada ahli waris korban, yaitu Abim. Mendengar vonis itu, Ranti pingsan di tempat. Ibu Sukma hanya terdiam kaku. Air mata menetes perlahan tanpa ekspresi. Karma telah datang dengan cara yang paling menyakitkan. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kehilangan harta yang selama ini mereka doakan. Mereka jatuh miskin, hina, dan terbuang. Saat petugas menggiring mereka keluar ruang sidang, Ibu Sukma sempat melihat Anita. Kali ini tidak ada tatapan benci, hanya tatapan memohon yang menyedihkan, seolah meminta belas kasihan. Namun Anita sudah menutup hatinya. Ia memalingkan wajah, berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Kehidupan di penjara bagi Ibu Sukma dan Ranti adalah neraka dunia yang sesungguhnya. Mereka ditempatkan di sel yang sama di blok wanita yang terkenal keras. Di sana, status sosial mereka tidak ada artinya. Mereka menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang membenci kejahatan pembunuhan anak kandung. Setiap hari, sel mereka dipenuhi dengan pertengkaran. Ranti terus menyalahkan ibunya atas nasib buruk yang menimpanya, memaki ibunya sebagai pembawa sial. Ibu Sukma, yang stres berat, sering berhalusinasi melihat bayangan Mas Bayu di sudut sel. Mereka saling menyiksa satu sama lain dengan kata-kata, terjebak dalam lingkaran kebencian abadi di ruangan sempit yang bau dan pengap.
tidur beralaskan tikar tipis, makan nasi cadong yang keras, dan hidup dalam ketakutan setiap saat adalah bayaran lunas untuk keserakahan mereka. 1 minggu setelah vonis, Anita membawa Abim mengunjungi makam Mas Bayu. Kompleks pemakaman itu tampak asri dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumput hijau terpotong rapi, dan pohon Kamboja menaungi nisan marmer hitam bertuliskan nama Bayu Prasetyo. Anita meletakkan buket bunga lili putih kesukaan suaminya. Abim, yang kini sudah terlihat lebih ceria, mengusap nisan ayahnya sambil bercerita tentang nilai sekolahnya yang bagus. Di hadapan nisan itu, Anita akhirnya mengungkapkan satu rahasia terakhir yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari polisi. Ia berjongkok menyamakan tingginya dengan Abim, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Di dalamnya, terdapat sebuah cincin perak, cincin kawin asli Mas Bayu. Abim ingat mainan mobil-mobilan yang dulu bikin Abim kaget. Tanya Anita lembut. Abim mengangguk polos. Ingat, Bu, ada jari hantu bohongannya. Anita tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Disinilah letak kemenangan Anita yang sesungguhnya. Sebenarnya, pada hari ulang tahun itu, Anita sudah mencegat kurir paket di depan gang sebelum sampai ke rumah. Ia tahu Ibu Sukma akan mengirimkan sesuatu yang jahat. Anita membuka paket itu di pos satpam tanpa sepengetahuan siapapun. Di dalamnya, ia memang melihat jari yang mengerikan itu. Namun, berkat koneksi Anita dengan seorang teman yang bekerja di laboratorium forensik, yang ia hubungi diam-diam setelah mengambil sampel darah dari jari itu saat itu juga, ia tahu bahwa itu bukan jari Mas Bayu. Itu adalah jari mayat tak dikenal yang dibeli dari pasar gelap. Ibu Sukma telah ditipu oleh orang suruhannya sendiri yang malas menggali makam dan hanya memberikan jari sembarangan. Mengetahui fakta itu, Anita tidak mau Abim melihat benda menjijikan tersebut. Ia membuang jari busuk itu ke saluran pembuangan limbah, lalu menggantinya dengan properti jari karet mainan yang ia beli di toko perlengkapan pesta hari itu juga. Ia kemudian melatih Abim. Nak, nanti kalau buka kado dari nenek, Abim harus teriak kencang ya, pura-pura takut. Kita main drama biar nenek senang. Abim yang menganggap itu permainan, menurutinya dengan antusias. Jadi, teriakan Abim di bab 1 bukanlah teriakan trauma, melainkan akting brilian seorang anak yang bekerja sama dengan ibunya. Anita melindungi mental anaknya dengan sempurna, sambil tetap menggunakan momen itu untuk menjebak mertuanya. Cincin yang ia tunjukkan ke polisi adalah cincin asli yang memang ia simpan sejak lama. Mas Bayu tidak memakainya saat kecelakaan karena sedang diservis ukurannya. Namun Anita merekayasa cerita seolah-olah cincin itu ada di jari tersebut untuk memberatkan tuduhan terhadap Ibu Sukma. Ayah pasti bangga sama kita. Bim. Kita menang tanpa harus menjadi jahat seperti mereka. Ucap Anita sambil mengecup nisan itu. Ia merasa sangat lega. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi beban. Setelah berdoa, mereka berjalan menuju area parkir. Sebuah mobil sedan hitam mengilap keluaran terbaru sudah menunggu di sana. Itu bukan mobil mewah hasil korupsi atau kejahatan, melainkan hasil kerja keras Anita yang kini sukses mengelola dana santunan Mas Bayu untuk membuka usaha catering dan butik muslimah yang berkembang pesat. Anita membukakan pintu untuk Abim. Kita mau kemana, Bu? Tanya Abim dengan mata berbinar. Kemana saja, sayang? Ke pantai, ke gunung, ke tempat yang indah. Dunia ini luas, dan sekarang kita bebas menjelajahinya. Jawab Anita sambil tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah ia miliki dalam 2 tahun terakhir. Anita menyalakan mesin mobil. Suaranya halus dan nyaman. Ia menginjak pedal gas, membawa mobil itu melaju meninggalkan area pemakaman. Di kaca spion, bayangan masa lalu semakin mengecil dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Di depan sana, jalanan terbentang lurus dan cerah, secerah masa depan Anita dan Abim yang kini hidup tenang, bahagia, dan penuh berkah. Jauh dari bayang-bayang kelam keluarga yang telah hancur oleh keserakahan mereka sendiri.